Baik jamaah, kita kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Silakan Mah, lanjut. Tadi kita Tadabbur Al-Quran. Sahur dan banyak berdoa. Sahur, banyak berdoa. Berbanyak berdoa. Kemudian apa lagi? Banyak bersedekah. Banyak bersedekah. Rasulullah sendiri dikatakan dalam sebuah hadis, beliau bersedekah di bulan Ramadan lebih banyak dari apa yang beliau bersedekah di bulan Di Ramadan. luar bulan Ramadan. Bahkan dia kata dalam sebuah hadis, seperti angin sepoi-sepoi. Artinya angin tuh nggak berhenti, terus bersedekah. Walaupun pelan-pelan lembut tapi terus. Menghembus terus. Sedekah Rasulullah SAW di bulan Ramadan lebih banyak dibandingkan di bulan-bulan yang lain. Kenapa dengan sedekah? Iya Mah. Sedekah itu yang dapat untung bukan orang yang dikasih sedekah, tapi kita. Masya Allah. Man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa yang meminjamkan hartanya yang baik dengan niat karena Allah, Allah balas dengan yang lebih baik dan lebih banyak daripada itu. Allah luaskan rezeki, Allah sempitkan rezeki, kepadaku kalian kembali. Begitu Allah menyukai orang yang bersedekah. Kita yakin rezeki dalam genggaman kita hakikatnya milik Allah. Cuman kenapa dalam ayat ini Allah mengatakan siapa yang meminjamkan hartanya? Saking Allah kagum menyukai orang yang banyak bersedekah. Karena saking sukanya, karena banyak orang yang duitnya banyak tapi korek. Akan diganti dengan lebih banyak dan lebih baik daripada itu. Allah meluaskan rezeki, Allah menyempitkan rezeki, dan kepadaku kalian kembali. Kenapa? Hadis Nabi mengatakan, tiap datang menjelang subuh, datang 2 orang malaikat ke tiap orang. Satu malaikat, ya Allah, orang ini kalau banyak bersedekah, makin banyak rezekinya. Makin baik kehidupannya. Makin melimpah ruah rezekinya karena dia banyak sedekah. Malaikat yang satu doain, ya Allah, kalau orang ini pelit, nggak pernah berbagi, nggak pernah ngasih sama orang, sempitkan rezekinya, sulitkan kehidupannya. Makanya luas sempitnya rezeki kita, kembali bagaimana kita bersedekah. Makanya jangan iri kenapa dia kaya bener ya. Kita tidak harus sedekah dia. Bagaimana dia kok bisa banyak amat, bisa tiap usaha berhasil. Siapa tahu kita tidak tahu kan sedekahnya dia. Kita tidak tahu bagaimana keikhlasan dia membantu orang, meringankan beban orang lain. Itu diantaranya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnahum min qabli ayati yaumil la bay'un fihi wala hullatu wala safa. Dalam Al-Baqarah 254. Allah berfirman, "Hai orang yang beriman, nafkahkan rezeki aku berikan kepada kalian sebelum datangnya tidak berlaku jual beli. Tidak ada pertolongan, tidak ada syafaat." Sekarang, Masya Allah, banyak orang fakir, banyak orang miskin, banyak kaum duafa. Banyak Mah. Yang tadinya kaya, rumahnya bagus, jadi miskin. Kenapa? Gara-gara corona, usahanya habis. Betul, hancur. Maka Allah menyatakan, bagi sekarang orang butuh, akan datang suatu saat di mana tidak ada jual beli. Tidak ada syafaat, tidak ada persahabatan, tidak ada pertolongan lagi. Itu kata Allah. Nanti mah orang ada yang bagi-bagi bawa emas, bawa apa, udah nggak butuh. Kenapa? Saking sulitnya kehidupan. Mereka bahkan saling makan satu dengan yang lain. Kayak kanibal. Yang mereka butuhkan bukan duit, tapi makanan. Ya ampun. Sampai mereka bisa kanibal. Yang dimakan bukan duit, bukan emas, tapi makan kamu. Saking saat itu kata Allah, sebelum datang tidak adanya jual beli. Tidak adanya kekeluargaan, tidak adanya persahabatan, tidak adanya pertolongan. Masing-masing terserah saya. Begitulah sulitnya kehidupan lagi. Makanya alladzina yunfikuna bil-laili wan nahar sirran wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 274. Orang yang menafkahkan hartanya baik di malam hari maupun mereka menapahkannya di siang hari, terang-terangan atau tersembunyi, Allah berfirman, jangan takut, jangan khawatir, aku bersama dengan kalian. Jadi kalau kita sedekah jangan mikir-mikir, malam-malam. Kenapa sih malam-malam? Iya. Boleh. Mau siang boleh. Terang-terangan kelihatan orang boleh. Disembunyikan juga boleh. Oh subuh boleh? Boleh. Kata Allah, jangan takut, jangan khawatir, aku bersama dengan kalian.
Orang lain tidak lihat, kapan Allah bah ngelihat? Lihat selalu, Ya. Masya Allah. Mayal pidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua yang kalian lakukan dicatat oleh raqib dan atid. Makanya jangan khawatir kita bersedekah. Mau ditunjukkan sama orang, mau disembunyikan, itu boleh-boleh aja. Tapi yang namanya sedekah harus yang terbaik. Karena Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 92. Kalian tidak akan mendapatkan pada yang sempurna di sisi Allah sebelum kalian memberikan sesuatu yang kamu paling sukai, paling senangi, paling dicintai. Makanya kalau kita nggak bagi orang yang kita suka, yang kita senang. Adik-adik senang kalian punya duit? Senang. Mama tanya, duit yang kecil apa yang gede yang kalian suka? Yang gede. Duit yang banyak apa yang sedikit? Banyak. Makanya kalau sedekah yang banyak. Pernahkah kalian berdoa? Kalau berdoa, ya Allah minta rezeki yang Banyak. minta umur yang Panjang. sedekah berapa? Nah ini dia. Luar Jadi biasa. harus sinkron antara yang kita sukai dan yang kita tidak sukai. Begitu kata Allah. Tapi yang namanya sedekah wajib banyak tersenyum. Anda lihat di dalam Al-Baqarah 262, walladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah summa la yutbi'una ma anfaqum mannan wala adza fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Punten 50.000 senyum. Ambil nih 100.000. Waduh. Enak nggak orang nerimanya? Enggak lama. Makanya banyak tersenyum. Itu saatnya sedekah. Apalagi di bulan Ramadan. Insya Allah orang yang diberi akan senang dengan apa yang kita lakukan. Amin. Apalagi amalan yang kita lakukan, sholat malam. Oke, mulai. Ini bukan perintah Rasul, tapi perintah Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Pada tengah malam bangunlah kalian, kerjakan sembahyang tahajud, niscaya harkat derajat kalian akan naik di hadapan Allah. Jadi kata Allah, pada pertengahan malam bangun. Kebenaran bulan puasa. Kan mulai sahur. Iya. Sahur jalan, tahajud jalan. Jalan. Masya Allah. Allah yang berfirman. Dengan kita bangun tengah malam, kemudian mengerjakan sembahyang tahajud, harkat derajat kita di hadapan Allah naik. Dosa kita diampuni oleh Allah. Karena kita semakin dekat kepada Allah, pasti hati kita semakin dekat, banyak berzikir. Apapun yang kita minta dikabul oleh Allah. Insya Allah termasuk surganya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Jadi itu di antara ya. Itu diantara Di yang antara amalan-amalan yang kita kerjakan pada pertengahan bulan Ramadan. dari sekian banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan ya Maya. Ada magfirah, ada ampunan. Otomatis dengan magfirah, dengan ampunan, yang ujung dapat itkun minan nar, diharamkan jasad kita tersentuh panasnya api neraka. Itu otomatis, sudah nyambung. Dengan salat malam kenapa? Rasul mengatakan, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma, siapa yang salat malam di bulan Ramadan dengan iman ikhlas hanya mengharap ridhonya Allah, maka dosa yang lalu semua diampuni oleh Allah. Mau nggak dosa diampuni? Mau banget dong, Ma. Makanya salat malam, apakah Anda rutin tiap malam tahajud? Jawab dengan jujur. Jujur, Mah. Tidurnya aja udah malam, ketiduran. Bangun-bangun subuh, Mah. Hah, dasar kebluk. Bagaimana orang akad ikut omongan Anda kalau Anda aja belum melakukannya? Makanya Rasul mengatakan ibda binafsik, dimulai dengan diri kita. Iya, Mah. Mulai dari kita, Masya Allah. Nih, Zara termasuk yang salah satu diingetin banget nih sama Mama. Wajib. Dalam hal ini ya, Ma ya. Mudah-mudahan bukan hanya diingetin, sadar. Laksanakan. Coba lu diingatkan tanpa melaksanakan. Oke? Oke, Mama. Yang masihnya tadinya salat tahajudnya bolong-bolong, insya Allah yuk kita berusaha biar istiqomah ya, Ma ya. Amin. Buat Zahra pribadi nih, Mah, khususnya nih. Masya Allah. Jamaah yang ada di studio, ini sepertinya wajah-wajahnya udah gak sabar, Mah, mau nanya sama Mama. Boleh banget, tapi tunggu dulu ya. Kita persilahkan dulu pesan-pesannya melewat berikut ini. Bapak Ibu jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Di sini aja. Ramadan di rumah Mama Dede.